الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة ترينا بها جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم walailatin yaqdatan wa manaman. Salatan taj'aluna biha min agniyaika syakirina wa ulamaika al-amilina wa awliyaika salihin. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna ikhwatul iman jama'atu salatis subahi asadani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia jamaah salat subuh, yang semuanya kita satu keinginan, tentunya satu pengharapan, satu tujuan, yang tentunya di pagi hari ini kita sama-sama setiap kebaikan, setiap ketaatan sekecil apapun ianya diterima oleh Allah. Di pagi hari ini kita sama-sama satu tujuan, kita sama-sama ingin setiap dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Sama-sama kita satu keinginan, sama-sama setiap doa dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkara Bapak Ibu yang mulia, yang ianya bittifaqil ulama'i, yang menjadi satu kesepakatan para ulama kita, yang ianya merupakan mas'uliyah, tanggung jawab dalam kehidupan kita. Bahkan wa yuqalu wa hadzal amru minal umur al muhimmah fi hadzal din, dan perkara yang kami sampaikan di pagi hari ini ianya adalah perkara-perkara penting yang ada di dalam agama Islam, yang fayam bagi likulli mu'minin wa mu'minatin ayya'rifuha, yang ianya dikatakan oleh para ulama, setiap orang beriman, kullu mukallaf, orang yang sudah kena beban hukum, la furiqa baina dzukuri wal inas, apakah itu mukmin laki-laki ataukah ia dari kalangan perempuan, maka ia wajib memahami, mengetahui perkara yang ianya kami sampaikan di pagi hari ini. Para ulama sepakat bahwa manusia itu ketika dilahirkan itu dalam kondisi suci, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Wa hadza bi qaulin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini ucapan Nabi, Pak. Sabda beliau. Dan hadis ini sahih. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Maka lahir dalam kondisi suci ini tanggung jawab, loh Pak.
Apa tanggung jawab kita? Bagaimana yuladu alal fitrati wa yurja'u alal fitrah. Lahir di muka bumi, di alam semesta ini dalam kondisi suci dan dikembalikan lagi kepada Allah. Pun kita kalau bisa juga harus kembali suci, Pak. Wa yuladu alal fitrah wa yurja'u alal fitrah. Ini tanggung jawab, Pak. Kita dilahirkan oleh Allah melalui rahim ibunda-ibunda kita, diadakan oleh Allah, diciptakan. Itu pertama kali lahir maujudun fi hadzal alami, dilahirkan di alam semesta ini alal fitrah, bermakna dalam kondisi la dzanba, satu titik pun nggak punya dosa kesalahan. Nah, hal ini tanggung jawab kita kembali wa yurja'u alal fitrah, dan nanti ketika kita dikembalikan ai indan nas'i au indal mauti, ketika kita wafat, maka status kesucian ini hendaknya pun kita usahakan lahirnya suci, baliknya kepada Allah pun kalau bisa juga suci, sebagaimana sucinya kita waktu Allah ciptakan pertama kali dilahirkan oleh ibundanya kita. Ini tanggung jawab, Pak. Menjaga fitrah, kesucian diri, an jami'iz zunubi wal khati'at wal ma'asi, menjaga diri dari bentuk segala macam dosa kemaksiatan. Dan ini tanggung jawab mas'uliyah kita, Pak. Bagaimana setiap kita ini memiliki satu kekuatan, kuwatul himayah wa kuwatul riayah, kekuatan penjagaan, al-wirai, dalam menjaga diri, anil wuku'i fi dzanbi wal ma'as, supaya kita tidak banyak terjatuh dalam kemaksiatan. Kembali pada kaidah, karena kita lahirnya suci, maka kalau bisa kembalilah kepada Allah, wa yurja'u ilallahi alal fitrati, dan kita kembali kepada Allah pun kalau bisa kita usahakan kita pun kembali suci, sebagaimana kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana di hari dilahirkan oleh ibundanya. Nah, ini yang kami sampaikan. Jadi pentingnya setiap orang beriman itu berusaha untuk mencari wasilah-wasilah. Bagaimana setiap orang beriman mencari kaifiah-kaifiah, cara-cara atau bagaimana kita untuk menggugurkan dosa, Pak. Bagaimana qablan naz'i, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, dosa-dosa ini makfurun indah. Bagaimana kita usahakan sebelum kita diwafatkan oleh Allah, dosa-dosa itu sudah makfurun, diampuni oleh Allah sebelum kita wafat, Pak. Nah, ini yang harus kita kejar, Pak. Likulli awqat, di dalam setiap waktu, likulli ahwal, dalam kondisi keadaan dimanapun, likulli makanin, dimanapun kita berada, maka target membersihkan dosa ini harus menjadi target skala prioritas. Hatta qala al-Imam Al-Qusairi, Al-Imam Al-Qusairi itu punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah fa ilmi tasawuf. Di dalam ketika beliau membahas tentang ilmu tasawuf, atau menurut Al-Imam Ibnul Qayyim al-ilmu atau ilmu tazkiyah, atau ilmu pensucian. Waqala, apa kata beliau? Wa amma mabda'us suluk fahuwa taubah, wa amma mabda'ut taubati fahuwa al-istighfaru. Ini salah satu contoh perhatian ulama kita. Kalau kita ingin selamat, ingin kebahagiaan, terutama di dalam kehidupan akhirat, maka kita harus berjalan, Pak. Berjalan dalam pengertian suluk, dalam konteks artinya kita ini harus berjalan, memperjalankan diri ruhani untuk menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berhenti dalam ibadah.
Kita harus selalu dituntut untuk berjalan, untuk menapaki tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan, dari satu makomat ke makomat berikutnya, dari mangzilah ke mangzilah berikutnya, dari level tingkat dasar sampai level haid a'la'an jami'i maratibil insani. Dan tidak ada martabat yang paling tinggi kecuali martabat kenabian, martabatnya Rasulullah SAW. Nah, langkah awal Al-Imam Al-Qusairi mengatakan, kalau kita ingin menapaki jalan keridhaan Allah, maka mulailah dengan cara bertaubat. Ini salah satu contoh. Nah, di sini kami sebutkan Bapak Ibu yang mulia, ada asaratu asbabin min asbabi izalati uqubati adzunubi minal abdi. Jadi ada 10 Bapak Ibu yang mulia, ada 10 perkara, 10 keadaan, 10 hal yang menjadikan di mana Allah mengangkat kemurkaannya daripada dosa kita. Ada 10 model di mana dengan 10 ini, di antara 10 ini Allah mengampuni, menggugurkan dosa kita. Dengan 10 hal ini Allah memaafkan kesalahan kita, Allah menghapus dosa-dosa kita. Asaratu khisalin, asaratu asbab. 10 ini Bapak Ibu, ayahanda, ibunda soleha, harus kita pahami. 10 ini harus kita pegang, karena ini 10 di antara 10 ini semuanya adalah cara di mana Allah akan memaafkan kesalahan kita. Maka 10 ini harus kita kejar supaya apa? Ada nuzulul maghfirah, turunnya ampunan dari sisi Allah untuk atas dosa-dosa kita. Dari 10 perkara inilah Allah memaafkan kesalahan kita. Dari 10 perkara ini Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan 10 hal ini kalau kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib kita. Padahal nanti di akhirat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan nanti di akhirat akan Allah nampakkan. Sekecil apapun keburukan nanti oleh Allah di akhirat akan dinampakkan, diperlihatkan ulang oleh Allah. Tapi ada riwayat, ayat dan hadis yang lain yang menjelaskan ada nanti keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba ternyata di akhirat sudah ditutup oleh Allah. Aib kita sudah dihapus oleh Allah. Seperti kalam Nabi, man sataro uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang menutupi aib sesamanya ketika masih di dunia, nanti di akhirat Allah akan menutupi aibnya dari semua manusia. Artinya apa? Satarallahu uyubahu, bimana ghafarallahu dzanbahu. Orang yang ditutup aibnya itu maknanya Allah akan memaafkan, mengampuni dosanya. Wa dzunubuhum maghfuratun fid dunya. Dosa-dosanya sudah digugurkan oleh Allah waktu di dunia, Pak. Nah, 10 ini apakah ianya semuanya? 10 inilah yang harus kita kaji, bagaimana kita bisa mencari, mengejar, memprioritaskan 10 ini menjadi target agar dosa-dosa kita banyak diampuni oleh Allah, Pak. Karena kalau kita bicara ketaatan itu korelasinya alakohnya dengan kebahagiaan. Bicara maksiat alakohnya adalah dengan kesengsaraan. Bicara pahala korelasinya dengan as-sa'adah, kebahagiaan, keridhaan. Bicara dosa itu korelasinya adalah alakohnya dengan as-saqawah, al-khusron, kerugian, kecelakaan, kesulitan. Itulah hubungan-hubungannya. Makanya supaya kita berbanding lurus antara keinginan kita dengan takdirnya Allah, kita ingin hidup bahagia dan Allah ridho kepada kita, maka tentu syaratnya dosa itu harus banyak yang diampuni oleh Allah. Nah, caranya bagaimana? 10, Pak. Asaratu khisalin. Nah, yang pertama, wa amma ahaduha, yang paling pertama Bapak Ibu yang mulia yang harus kita perhatikan, kapan Allah itu akan mengampuni dosa kita? Sebab apa Allah akan maafkan kesalahan kita? Yang pertama yaitu adalah bitaubati, dengan bertobat. Dari 10, yang pertama an-namroh al-ula,
nomor yang pertama dan paling tinggi, paling poin itu tobat. Number one, taubat. Al-awwal wal ula, nomor satu dan paling pertama dan paling utama itu tobat. Wa hadzal amru muttafaqun alaihi baina a'immatil muslimin kama ittafaqaha ulama'una min ahli tazkiyati wa ahli mutasawwifati. Ini disepakati oleh para ulama kita bahwa tobat itu adalah di antara wasilatun min wasaili linailil magfirati min indillah. Tobat itu solusi pertama untuk meraih ampunan. Tobat adalah sebab di antara sebab 10 Allah ampuni dosa kita. Bertobat adalah langkah yang paling dominan, yang dengan langkah itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kabirun kana au shagirun, bahkan dikatakan apakah ianya dosa besar sekalipun ataukah dosa-dosa yang kecil. Satu, Pak, tobat. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar di ayat 53, Pak. Izin kami minum dulu, Pak. Biasa Mbah Nasikun warnanya putih, ada asapnya, ini kok putih polos ini, Pak. Mbah Nasikunnya izin ya? Atau habis susunya? Enggak, ini bercanda ya, Pak. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Kalau enggak ada ya mudah-mudahan diadakan dulu. Di pengajian itu tergantung minumannya, Pak. Kalau air putih begini paling menjelang suruk langsung doa, Pak. Tapi kalau susu itu Bapak tambah, Pak Ustadz, kalau habis suruk 1 jam lagi boleh? Boleh. Yang penting susu kan gitu. Jangankan 1 jam, sampai jam 9 pun saya siap. Makanya siap duduk di samping sampai sarapan gitu. Kalau duduk di sini ya enggak sanggup juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang mana alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dalam kehidupan mereka. Al-mujawazatu an hududillah tafsirnya, orang-orang yang melampaui batas dari ketetapan batasan-batasan hukum Allah, melanggar larangan Allah. Al-wuqu' fil maksiat, orang yang suka jatuh dalam kemaksiatan. Allah ingatkan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah menjadi orang yang pesimis. Wajib optimisme itu ada. Berhusnudzon kepada Allah itu wajib. Bimakna jangan sekali-kali walaupun dosamu setinggi langit sekalipun, jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmatnya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah garansikan dalam surah Az-Zumar, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, Pak. Enggak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ayat ini jelas, Pak. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, yaghfiru akan mengampuni atau senantiasa mengampuni. Segot fi'il mudhari. Zamannya hal mustakbal, tapi ada juga makna mustamirrah. Allah itu ampunannya bukan sekali 2 kali, Pak. Tapi mustamirratun. Selalu Allah itu siapkan ampunannya. Alad dzunubi, atas semua dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'an, dan semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, Pak. Selama kapan? Selama orang itu bertobat. Maka disepakati oleh para ulama, mamata ala syirkin,
Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu hanya satu, yaitu dosa syirik. Tetapi barang siapa yang bertobat sebelum wafatnya dari kesyirikan itu, maka Allah ampuni, Pak. Mamata ala syirkin, barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali pun tidak akan pernah mengampuni dosanya. Tapi illa kecuali siapa mereka? Mantaba wa aslaha wa amila sholiha, orang-orang yang bertobat, beramal soleh, meninggalkan kemusyrikannya, Allah terima tobatnya pasti, Pak. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini landasan yang Allah gunakan. Wahai kalian hambaku, jangan berburuk sangka kepadaku. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Segede apapun dosa engkau, tobatlah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Garansinya kalau sudah bertobat, Allah ampuni semua dosa kita. Surah Az-Zumar 53. Ini satu-satunya ayat yang paling jelas di mana Allah menggaransikan segede apapun pelaku dosa-dosanya yang dilakukan, jangan sekali-kali berburuk sangka bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosanya. Kalimat ini diperjelas oleh Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dan ini masih kurang cukup. Allah pertegas di ta'yid dengan firman-Nya, innahu huwal ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah, yaitu Dia Al-Ghafur, itu Maha Pengampun, Pak. Ghafir sama Ghafur itu beda. Kalau Ghafir itu dari kata ghafara yaghfiru. Ghafir orang yang memaafkan, orang yang mengampuni atau yang mengampuni, Pak. Isim fa'il. Tapi kalau ghafurun itu maknanya segot mubalaghah. Allah itu adalah zat yang paling banyak mengampuni, paling kuat ampunannya. Jadi kalau sudah disebut ghafurun itu bukan hanya sekedar ghafir, tetapi ini kalau menurut bahasa Arab namanya segot mubalaghah. Ada makna penekanan, Allah itu sangat besar ampunannya. Kalau kita mungkin sekedar mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain, tapi kalau Allah itu sangat kuat dan sangat besar ampunannya, saking besarnya ampunan yang disiapkan olehnya kepada hamba-hambanya. Ayat ini tegas, Pak. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Kapan orang itu disebut melampaui batas? Pagi dosa, tengah hari melakukan dosa, siang hari selesai lewat duhur dosa lagi. Ibaratnya kalau mak-mak begitu bangun tidur ngomel, mau tidur ngomel, tengah tidur ngomel, begitulah kira-kira. Tapi jangan putus asa gitu loh. Allah itu Maha Pengampun, tapi juga tobat. Artinya apa? Tobat ini asartul awal, asbabul awal min asbabi izalati uqubati dzunubi minal abdi. Jadi langkah pertama, Allah akan ampuni dosa kita dengan cara pertama kita bertobat. Nah kemudian, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadih, dan Dialah Allah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah memaafkan dari setiap keburukan, kejelekan, perilaku, ucapan, pandangan, pendengaran yang ada pada hamba-hambanya. Bahkan Allah jelaskan, wa ya'lamu ma taf'alun. Kalau engkau semuanya masih ragu bahwa Allah itu maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan, yang dinampakkan, yang disembunyikan, itu ada di bawah pengetahuan ilmunya Allah. Artinya apa? Tobat itu wajib, tobat itu sarana. Dengan tobat Allah akan ampuni dosa kita,
Dengan tobat itu Allah akan maafkan kejelekan kita, Allah hapus keburukan kita, dan Allah itu maha tahu terhadap apa yang telah kita lakukan, baik itu dari mulai kita masih kecil sampai nanti kita wafat, itu Allah maha mengetahuinya, Pak. Mafis sudur, apa yang di dalam dada kita, apa yang kita sembunyikan. Wa ma kuntum taktumuna, apa yang kita sembunyikan. Wa ma tu'linuna, apa yang kita izharkan, dosa itu semuanya Allah tahu, Pak. Dan ketika Allah menjelaskan bahwa Dia maha tahu, maka Allah memberikan sarana. Karena aku kata Allah lebih tahu terhadap apa yang kau kerjakan, maka tobatlah. Nanti dosa-dosamu yang bahkan kalau kamu lupa kapan itu dosa terjadi, maka dosa itu akan aku ampuni. Kenapa? Maktubun, Allah punya catatannya, Allah punya datanya. Bahkan kita itu lupa dosa itu kita lakukan tanggal berapa, waktu tahun berapa, harinya hari apa jenis dosanya, itu tercatat rapi di hadapan Allah. Maka dikatakan wa huwa ya'lamu ay wa ya'lamu ma taf'alun. Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan, jenis dosanya, ukuran dosanya, seberapa besar dosanya, kapan pelaksanaan dosa itu terjadinya, pagi apakah siang, sengaja atau tidak, itu semuanya dicatat oleh Allah, Pak. Dan dengan tobat semua itu nanti Allah akan gugurkan, Pak. Ini tobat yang pertama. Yang kedua, as-sababus saniyu, al-istighfar. Yang kedua itu istighfar, Pak. Tobat, istighfar. Istighfar sama tobat itu dua perkara yang berbeda, walaupun maknanya satu. Al-Imam Al-Qusairi, wa amma mabda'us suluki fahuwa at-taubah. Awal seseorang untuk meraih keridhaan Allah itu diawali dengan tobat. Wa amma mabda'ut taubati huwa al-istighfaru. Dan langkah orang yang ingin bertobat, kita kadang bingung, Pak Ustadz, saya ingin tobat, apa yang harus pertama kali saya kerjakan? Maka yang antum kerjakan sebagai bentuk keseriusan antum tobat itu bikasratil istighfar, istiqomah, mulazamah, muwadzobah, mengamalkan zikir istighfar, Pak. Karena ini sebab yang kedua. Makanya kami ditarbiyah oleh guru-guru kami, di majelis kami, di torekoh kami, torekoh At-Tijaniyah, kami diwajibkan setiap pagi 100 kali istighfar, setiap menjelang malam 100 kali istighfar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa la aqalla min mi'ati marrah fi kulli yaumin wa lailatin. Nabi pernah bersumpah, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam tidak pernah kurang dari 100. Wala aqalla min mi'ati marrah fi kulli yaumin wa lailatin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi istighfar, Pak. Bagaimana bacaannya? Antakula, di mana ketika seseorang mengucapkan astagfirullah, ini segot yang paling pendek. Aqallul istighfar astagfirullah. Yang sedang astagfirullahaladzim. Ada yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Ada bacaan-bacaan istighfar yang begitu banyak riwayatnya. Ini sebab, Pak. Makanya di dalam Al-Quran, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pengarang kitab Ad-Da'u wa Dawa, kitab yang luar biasa isinya, Pak, atau dikenal dengan kitab As-Sifat. Beliau pakar tazkiyah ketika membicarakan tentang ilmu mensucikan ruhani. Hal ini juga dinukil oleh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Minhajul Abidin, pakar tasawuf yang ada di madhab Syafi'i. Guru-guru kami terutama Syekh Ahmad At-Tijani juga menyitir mengenai masalah ini, Pak. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa perintah
mengenai menggugurkan dosa ini ada dua. Yang pertama, perintah istighfar munfaridan. Istighfar yang diperintahkan untuk dilakukan secara sendiri, tidak disertai dengan amalan yang lain, Pak. Yang kedua, al istighfaru makrunun bitaubah. Ada perintah istighfar yang diikuti dengan tobat. Ini kalau dikaji satu pertemuan lagi, Pak. Nggak bisa diselesaikan semua satu pertemuan. Berarti ini kalau 1 poin ada 10 cabang, berarti 100 pembahasan. Berarti saya masih ada menyelesaikan tema ini 10 kali pertemuan, Pak. Sampai Ramadan lah insya Allah nanti ini. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Istighfar, Pak. Antakula astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Apa kata para ulama? Wa fil istighfari, di dalam istighfar itu ada fawaidun jammah, ada faidah yang berlimpah. Pertama, nuzulul maghfirah, turunnya ampunan. Nuzulur ridallah, turunnya keridhaan Allah. Nuzulur rahmah, turunnya kasih sayang. Makanya istighfar itu satu. Dengan istighfarnya saja yang kita baca itu, Pak, itu sudah menjadikan Allah ampuni dosa kita. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimaski watonan as-Syafi'i madhaban, pemimpin madhab Syafi'i, ulama kami dalam madhab Syafi'i mengatakan, Pak, wa amma dzanbun shaghir, adapun dosa-dosa kecil yang kita istighfari, Pak, semuanya, kata Imam Nawawi, yakinlah dengan berbagai bentuk redaksi dalil Quran dan Sunnah, maka dosa-dosa kecil itu kalau kita istiqomah istighfar, rontok semua, Pak, nggak akan tersisa dosa kecil. As-shaghair jami'uha itu maghfuratun bil istighfar. Cukup dengan istighfar aja dosa-dosa kecil itu, maka semua selesai di hadapan Allah. Wa ammal kabairu, adapun yang besar, maka wa yustaratu bitaubah. Adapun dosa yang besar, labudda, wajib dengan tobat. Istighfarnya dibuat, tapi tobatnya juga harus dilakukan. Itu kalau dosa besar, membunuh, qatlun nafas, syirik, menyekutukan Allah, qaulan wa i'tiqadan wa fi'lan. Dosa syirik tidak cukup dengan istighfar, bittifaqil ulama. Kita punya keyakinan yang salah dalam ketika mendudukan Allah sebagai Rabb, Tuhan. Tapi tiap hari kita istighfar. Istighfarnya orang yang rusak akidahnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya supaya dosa syiriknya diampuni, harus dicabut kesirikannya, diperbaiki akidahnya, baru istighfarnya dikencengin. Ini satu bab juga pembahasannya sebetulnya, Pak. Cara bertobat dan cara istighfar namanya. Atau dalam bab namanya babu fi bayani kaifiyatil istighfari wa sifatid taubatil kamilati. Bab yang menjelaskan cara bertobat dengan sempurna. Itu satu pertemuan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 6953, Imam Muslim 4953, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pernah memberitahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba 'abdun dzanban faqala ay rabbi adnabtu dzanban faghfir li faqal alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba qad ghafartu li dzambi aw li 'abdihi." Jadi ada seorang hamba, ketika dia melakukan dosa, maka dia mengaku di hadapan Allah. Dia berkata begini, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Maka Allah menjawab, ketika kita istighfar itu Allah menjawab, alima abdi bi anna lahu rabban yaghfirud dzanba.
Maka ketika kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, itu Allah memuji kita, Allah senang sama kita. Apakah jawaban Allah? Sebagaimana ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, itu ada kismah ini, Allah ada dialog antara kita dengan Allah. Ternyata istighfar itu dialog seorang pendosa dengan Tuhannya. Maka ketika kita baca astagfirullahaladzim, Allah jawab, alima abdi bi anna lahu rabban yakfirud dunuba qad ghafartu li abdi. Allah berfirman di hadapan para malaikatnya, hambaku itu, dia tahu dia itu dosa, melakukan kesalahan, tapi aku lihat dia itu tahu bahwa dia punya Tuhan Rabb yang maha mengampuni dosa. Maka aku maafkan kesalahannya, maka aku ampuni dosa-dosanya. Ini hadis Bukhari Muslim loh Pak. Coba indahnya istighfar itu di situ Pak. Setiap kita baca istighfar, Allah jawab, alima abdi bi anna lahu rabban yaghfirud dzanba qad ghafartu li abdi. Benar-benar aku ampuni dosa hambaku. Di sini pakai qad loh Pak. Litakid fi'lun madi dakhala fihi harful qad, masuk huruf qad, litakid wa ta'bid wa ta'yid. Artinya benar-benar serius Pak. Benar-benar aku ampuni dosanya dengan istighfarnya tadi Pak. Maka dengan tobat dosa diampuni oleh Allah, dengan istighfar dosa itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, masih 8 Pak. Walah, jam saya mati ya Pak. Oh, masih lama Pak, masih panjang waktu kita. Ini perlu saya jelaskan juga Pak, karena ada yang penasaran juga, Pak Ustadz itu kok kenapa bawa kacamata 2 begitu kan. Kacamata ini baca Pak, khusus untuk baca kitab. Nah kalau ini untuk jauh. Jadi kalau saya pakai ini, saya nengok wajah Pak Haji nggak nampak. Kalau pakai ini nengok kitabnya tak nampak, tapi nengok yang jauh nampak. Tapi walaupun pakai ini Pak, yang jauh tak nampak, kalau pakai ini nampak jauh, dekat tak nampak. Tapi kalau ada ratusan ribu berjejer gitu, saya tes pakai ini jelas sekali Pak. Serius, walaupun pakai kacamata yang jauh ini, ternyata nampak juga gitu. Ibu-ibu sama Bu? Oh kayaknya sama kita, berarti kita satu guru, satu padepokan Bu ya. Sama-sama kita punya penyakit mata duitan gitu ya? Enggak juga lah. Masa Ustadz mata duitan ya? Enggak bagus lah Pak. Cuman suka duit gitu ya, bukan mata duitan, tapi suka uang. Memang semuanya tidak harus dengan uang, tapi kalau dengan uang semuanya insya Allah berkah kan? Uang yang berkah maksudnya. Sampai mana? Uang atau tobat tadi? Nice. Masalah juga rupanya jamaah di sini Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia. Yang ketiga, tobat sudah kita lakukan, istighfar kita kencengkan. Masing-masing ini ada pembahasannya, bagaimana cara bertobatnya, bagaimana cara istighfarnya, itu dua pembahasan, 2 pertemuan. Nah yang ketiga sekarang, as-sababus salis, sebab ketiga di mana Allah menggugurkan dosa kita Pak, yaitu bi'a'malil hasanatil mahyati, memprioritaskan mencari amal-amal yang bisa menggugurkan dosa. Tobat sudah, istighfar sudah, maka carilah Pak, karena setiap syariat ini ada faedah, ada tujuan, ada manfaat. Maka di sini ada syariat amal-amal ibadah, baik itu yang sifatnya mafrud difardukan, atau yang sifatnya tatawu yang sunnah, tapi fadilah amal itu khusus untuk menggugurkan dosa. Makanya namanya al-hasanatul mahiyatu, kebaikan yang manfaatnya ketika dilakukan oleh seorang hamba, dengan kebaikan itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini ajibnya Pak. Makanya dalam rangka untuk membersihkan dosa ini, supaya nanti ketika kita sewaktu-waktu diwafatkan oleh Allah itu sudah zero, udah 0 titik, dosanya udah tidak ada, maka tobatnya dikuatkan, istighfar dilazimkan, istiqomah. Nah yang ketiga, ketika beramal juga cari Pak,
Jadikan skala prioritas amal-amal yang memang notabene jaminan domanatnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dan itu banyak. Syed Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Ummatil Muhammadiyah itu hampir ada 23 amalan yang notabene amalan itu memang khusus kalau dikerjakan dosa itu diampuni oleh Allah. Itu langsung datang dari lisan Nabi, Pak, kalamnya Nabi SAW. Nah, seperti contoh di dalam surah Hud ayat 114, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga sholat, Pak, wa aqimis sholata tarafain nahar, dan jagalah sholat-sholat kalian di penghujung siang kalian, wa zulafam minal lail, sholat di penghujung malam, di penghujung siang. Itu kalau dilakukan, kok kita buat istiqomah. Ini ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang mengatakan sholat duhur. Waqtalafal mufassirun, ulama berselisih pendapat mengenai sholatnya apa, tetapi ulama mengatakan semua sholat 5 waktu itu kalau dikerjakan ia adalah merupakan kebaikan. Maka kalau ia kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, perkara yang baik ini akan menghilangkan keburukan kita. Maka as-sayyiat itu maknanya dosa, apa? Kemaksiatan. Maka sholat yang kita jaga, sholat asar yang kita lakukan, atau sholat isya yang kita istiqomahkan berjamaah, walaupun semua sholat itu wajib, atau sholat subuh yang kita istiqomahkan, maka sholat-sholat ini semua yang disebut oleh Allah itu fadilahnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi Imam Muslim hadis 233 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratum ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Sholat 5 waktu, dari sholat maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, sholat Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya, bulan Ramadan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratum ma bainahunna, ia menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, digugurkan oleh Allah. Ramadan tahun kemarin menggugurkan dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Sholat kita dari sholat yang satu ke sholat berikutnya, seperti itu, Pak. Itu digugurkan oleh Allah. Dengan catatan apa? Idza ijtanabal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar, selama dia tidak berzina, selama dia tidak menyekutukan Allah, selama tidak meminum minuman yang memabukkan, selama tidak korupsi, itu dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak cukup dengan fadilahnya sholat, tetapi fa'alaihi bitarki, wajib meninggalkan dengan cara bertobat. Jadi dosa-dosa itu diampuni oleh Allah tidak hanya dengan tobatnya kita, tidak hanya dengan istighfarnya kita. Kadang sholatnya kita itu juga penggugur dosa, kadang puasa Ramadan kita itu penggugur dosa, kadang sedekah kita itu penggugur dosa. Jadi ini model yang ketiga, Pak, di mana Allah mengampuni dosa kita dengan amal soleh kita. Jadi amal soleh itu namanya as-solihatul mahiyah atau al-hasanatul mahiyah, amal baik, amal soleh yang manfaatnya itu langsung oleh Allah dijadikan sebab keridhaan dan turunnya ampunan daripada sisinya. Ini amal soleh. Yang ketiga, hadis ini sering disampaikan ketika kemarin bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang puasa Ramadannya benar, Pak, karena Allah sesuai dengan syariat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ghufirallahu ma taqaddam, semua dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Ini Allah ampuni dosa karena puasa yang benar.
Yang keempat, mangkoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena Allah, karena iman kepada Allah, maka semua dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Ini artinya apa? Allah mengampuni dosa seorang hamba karena istiqomah menjaga Lailatul Qadar. Yang kelima, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, semua ini riwayat. Apa kata Nabi? Man hajja falam yarfus. Orang yang haji ke tanah suci tidak merusak hajinya, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan perkara fahish, maka roja'a ka yaumi waladathu ummu. Dia dipastikan oleh Allah balik dari tanah suci ke kampungnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dosanya rontok semua di tanah suci, Pak. Ditinggal di sana, dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Dengan hajinya. Artinya kadang juga di satu sisi Allah mengampuni dosa seorang hamba bukan karena istighfarnya, mungkin karena istighfarnya mungkin lemah, mungkin bukan karena sholatnya, mungkin sholatnya baru yang wajib aja, yang sunnah kurang, tapi hajinya mabrur, maka dari haji itulah Allah ampuni dosa mereka. Begitu indahnya, Pak. Allah memberikan syariat kepada kita. Allah melihat dosa-dosa yang menumpuk dalam diri kita, Allah melihat kelemahan kita, maka Allah menciptakan kita halu'a, dha'ifa, lemah, tapi maka Allah tahu dengan keadaan hambanya. Allah juga ciptakan syariat dengan kebesaran zatnya, keagungan asmanya, kemurahan ampunannya. Artinya begini bahasanya, kamu wahai umatku, kalau kamu memang lemah, kamu banyak melakukan dosa, tapi ingat, di sisiku ada ampunan, di sisiku ada magfirah, di sisiku ada penerimaan tobat, di sisiku ada jaminan turunnya rahmat. Maka tetap berusahalah, sebesar apapun dosamu, sejauh apapun kemaksiatanmu, jangan sekali-kali meninggalkan taubat, jangan sekali-kali meninggalkan istighfar, jangan sekali-kali meninggalkan amalan-amalan yang jika amalan itu engkau lakukan, maka dengan amalan itu aku akan gugurkan dosa-dosamu. Begitulah kira-kira bahasa mudahnya dari Allah yang kita pahami, Pak. Masih 7, baru 3, mau diselesaikan semua, Pak Haji. 7 atau bersambung next time, betul tak ucapan next time ini, Pak? Saya takutnya nanti ucapan itu salah, saya ucapkan di Anur mamanya terus diketawain orang sana, kan lucu. Next time, betul Ustaz ya? Next time, baik. Artinya kita lanjutkan di pertemuan yang akan berikutnya di bulan depan, November, Desember, Pak ya? Insya Allah akhir tahun Masehi. Tapi baik demikian, karena bunyi sudah menandakan waktu suruk. Tapi kalau ada yang bertanya, Pak, kami persilakan. Masih cukup waktu untuk bertanya, walaupun memang tidak cukup untuk menjawab, Pak. Ya paling tidak bertanya dulu, bulan depan saya jawab pertanyaannya, Pak. Ada yang bertanya, Ibu barangkali? Monggo, Pak. Yang bertanya saya doakan panjang umur, barokah, hidupnya sehat selalu, jarang sakit, panjang umur, kaya raya. Sampai mau tanya? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz mengatakan kita untuk menghilangkan dosa dimulai dari kita bereaksi, memperbaiki diri. Tapi bagaimana seandainya kita ahli ibadah tapi merasa, mungkin untuk selesai dari Ustaz, merasa sempurna daripada yang lain, artinya kita merasa paling dapat pahala surga. Apakah itu bisa dikatakan orang ahli, orang yang mendapatkan rahmat, atau bahkan apa namanya Ustaz, orang yang berusaha atas nama Allah SWT? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya pembahasan kaji tazkiyah atau tasawuf. Sedangkan kaji saya ini kajian hadis, as-silsilah fi dirasatil hadis. Jadi tema saya ini sebetulnya kajian hadis, cuman tematik. Tapi karena ditanyakan dalam perjalanan kehidupan manusia, Allah mengenalkan kepada kita ada 2 ilmu. Pertama ilmu dzahir, yang kedua ilmu batin. Al ilmu dzahir, al ilmu alladzi yubahasu aw
al ilmu alladzi yabhasu fihi an ahwalid dhahir, ilmu yang membahas tentang hukum dhahir, sah batal, halal haram, diterima atau tidak, itu ilmu dhahir. Ilmu yang kedua ilmu batin, al ilmu alladzi kana bihi yu'rafu ahwalul batin, ilmu dengannya manusia mengetahui keadaan batinnya, sombong, ikhlas, takabur, sum'ah, ta'ajub, ujub, macam-macam, itu ilmu batin. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang ketika memiliki perasaan tadi itu apakah rahmat atau ujub, maka sepakat ulama, orang yang merasakan bahwa ibadah dia adalah paling tinggi, terus dia menganggap orang lain itu rendah, itu satu sombong. Nadrul ghair binadril ihana, memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata gitu, artinya memicingkan mata gitu, itu sombong. Kalau dia di sini, kalau dia dilakukan di luar, itu sombong, takabur. Tapi kalau di sini namanya ujub, bangga dan kagum pada diri sendiri. Terus nanti naik lagi pada sum'ah. Ketika sudah ujub semakin tinggi, melihat yang lain tuh levelnya di bawah dia, gua ini sudah mendekati wali, makom kewalian, gua ini udah mau deket wali lah begitu umpamanya. Terus yang lain ini masih pemula gitu, gua senior ini, itu sudah masuk sum'ah. Sum'ah melahirkan takabur yang secara dohir. Makanya ketika itu sudah terjadi, maka dia termasuk sababun min diya'il amali. Kalau sudah ada itu, Allah hapuskan amalnya, Allah hapus dosa, Allah hapus pahala yang sudah disiapkan untuknya sebetulnya. Tapi ketika datang sum'ah, ujub, tiba-tiba amal itu pahalanya langsung gugur. Kenapa? Ada kesombongan, ada ujub, ada sum'ah. Itu kajinya kaji tasawuf. Ada kan kaji tasawuf? Ada kan? Nah udah, nanti sampai minta dibahasanya, karena saya nggak bagian saya untuk membahasnya gitu, biar nggak saling tumpang tindih itu loh Ustaz. Jadi sesuai dengan tupoksi job description, betul nggak job description? Saya takut salah ngucap ya. Sesuai dengan bagian masing-masing itu. Baik demikian sarapan udah dari tadi diundang Pak. Jadi tak patut kalau kita berlama-lama ngaji karena takutnya makruh Pak. Imam Nawawi itu kalau makanan dihidang kok melakukan sesuatu yang lain itu makruh. Supaya ini pengajian gak makruh ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.